Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ternyata masih ada yang tanya bagaimana untuk menambahkan data mapel ya, terutama di kelas 1. Kenapa mapel di kelas 1 itu nggak ada bahasa Inggris? Nah, rekan-rekan perlu tahu sebelum saya kasih tahu caranya. Jadi untuk mapel bahasa Inggris ya, pada struktur kurikulum khusus kelas 1 dan kelas 2 itu sudah tidak ada rekan-rekan. Jadi dilihat di sini. Jadi untuk mata pelajaran bahasa Inggris itu sudah tidak ada. Tapi rekan-rekan kalau memang mau memasukkan bahasa Inggris, rekan-rekan bisa masuk di muatan lokal ya. Jadi kenapa di aplikasinya itu kok nggak ada? Karena memang di strukturnya nggak ada gitu ya. Jadi untuk kelas 1, kelas 2 ini nggak ada gitu ya. Mulai ada di mana? Mulai ada di kelas 3 kelas 3 sampai 6. Nah, mulai ada itu di kelas 3 sampai 6 ya. Khusus untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya. Oke, rekan-rekan, tapi gimana kalau mau nambahin? Oke, kita tambahin ya. Jadi rekan-rekan cukup tambahkan di sini ya, tambahkan di sini misalnya mapel bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Nah, begitu juga kalau mau nambah ekstrakurikuler di sini ya. Oke, setelah ditambahkan di sini kita kembali. Nah, kemudian di data TP juga kita harus isi. Data TP ini pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika gitu ya. Nah, seni rupa ya, PJOK. Kalau ini nanti kawan-kawan milih seni yang lainnya, maka TP-nya di sini jangan lupa untuk diganti ya. Oke, kemudian kita pokok bahasan kita tadi ada di bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris di sini nanti diganti ya. Apa kata-katanya di sini diganti ya. Ini TP1 apa bunyinya, TP2 nanti bunyinya apa, TP3 bunyinya apa, TP4 bunyinya apa ya. Paling tidak harus sampai dengan TP6 ya kawan-kawan ya. Jadi ada masukan 6 TP. Oke, kalau di TP-nya ini sudah dimasukkan untuk bahasa Inggris, kawan-kawan bisa lihat di bukunya ya. Bab isi aja dengan bab juga nggak apa-apa ya. Oke, atau submateri gitu ya. Kita kembali. Kemudian untuk dicetak raportnya supaya muncul, di sini kan dicetak raport. Kita lihat. Nah, Pak, ini kok nggak muncul Pak bahasa Inggris. Nah, ini kawan-kawan lihat di sini sampai tanda panah masuk ini ya. Kemudian ke bawain, nah di blok sampai ke bawah ya, sampai ini di sini. Setelah itu klik kanan ya di mouse rekan-rekan itu klik kanan. Nah, setelah klik kanan di unhide artinya dibuka. Nah, setelah dibuka nanti akan keluar tuh bahasa Inggris. Nah, akan keluar bahasa Inggris ya. Ini nanti kalau sudah ditulis nilainya Pak harusnya keluar kalau rumusnya nggak dihapus. Nah, setelah itu yang lainnya ditutup lagi. Ya, seperti tadi di blok gini ya. Setelah dipencet gini ya, setelah ada tanda panah ini dipencet ya, diklik klik kiri. Setelah itu kalian kawan-kawan mencet shift kemudian dikebawain. Nah, dikebawain sampai habis. Nah, sampai ini ya. Ini memang ada jeda ya. Nah, setelah itu klik kanan kayak tadi, klik kanan, kemudian klik hide atau disembunyikan. Nah, maka dia akan sembunyi. Nah, ini bahasa Inggris sudah keluar. Oke, rekan-rekan. Nah, di sini nanti ya, di sini nanti ini kalau memang mau naik kelas tinggal kelas. Nah, ini kalau ketutup seperti ini kawan-kawan bisa dibesarkan di sini dulu ya. Setelah itu dibesarkan lagi, pencet lagi seperti ini. Nah, nanti akan memunculkan menu ini. Nah, kalau semuanya nanti di semester 2, kawan-kawan ini bisa blok. Kalau mau munculkan naik tidak naik, kemudian ini di otomatis. Nah, nanti akan muncul keterangan naik tidak naik. Tapi kan untuk semester 1 kan nggak ada ini. Ya. Maka ini saya buat hurufnya putih biar nggak kelihatan. Oke, seperti itu kawan-kawan untuk memunculkan bahasa Inggris. Terus ada juga nanti kalau ngeprint kawan-kawan jangan pencet ini ya karena ini hanya di rumusan saya. Nanti kawan-kawan silahkan ngeprintnya pakai CTRL ya di keyboard itu CTRL P. Nah, nanti silahkan print pilih
jenis printnya ya, yang online ya. Oke, seperti itu. Pastikan nanti di sini nggak ada yang terputus ya. Kalau ada yang terputus ya diturun naikkan di sini. Diturun naikkan di sini. Ini kan ada garisnya ya. Nah, ini tandanya kan nggak keputus. Kalau terputus nanti diturun naikkan sini. Sampai enggak terputus gitu ya. Oke, jadi kontrol print ya, nggak usah pakai print ini. Nanti kalau pakai print ini kan perlu settingan di kawan-kawan, ini perlu settingan. Oke, kemudian bagaimana untuk lagger ya? Lagger ini kan rekap ya. Nah, Pak ini rekap terus kayak mana? Nah, lihat kawan-kawan, kawan-kawan kan oh ini belum muncul ya, belum muncul untuk rumusnya. Nah, untuk memunculkan rumus di sini, kalau tempat kawan-kawan belum muncul, klik di file ini, kemudian more, ya. Kalau udah ada option, klik langsung option sini. Nah, kemudian advance di sini, ya. Setelah advance kita cariin untuk rumusannya, ya. Nih, show formula bar. Ini kita klik, ya. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan memunculkan di sini. Nah, ini rekan-rekan, ini kok nggak muncul ya? Misalnya rekan-rekan kok bingung ini jumlahnya kayak mana ya? Coba rekan-rekan klik di sini, di jumlah ini. Nah, ini kita lihat di sini sampai AT9. Jadi jumlah nilai di sini sampai AT9. AT9 kan di sini. Sementara kita pelajarannya hanya sampai bahasa Inggris ini misalnya ya. Terakhir pakai bahasa Inggris ini. Nah, sedangkan bahasa Inggris ini hanya sampai AB. Ya, nih bahasa Inggris ini kan ke atasnya AB. Maka rumus yang lain dihapus. Di sini kawan-kawan bisa hapus sampai ke AB. Hapus sampai ke AB di sini, kemudian enter. Nah, secara otomatis ini nanti kalau nilainya udah diisi, ini akan masuk. Kemudian setelah itu kawan-kawan diklik di sini sampai tanda plus di sini, ya diturunkan ke bawah atau klik 2 kali sampai plus kayak gini, klik 2 kali. Nah, nanti dia akan ngopi ke bawah. Begitu juga dengan rata-rata. Ya, rata-rata diklik di sini. Nah, nanti ini kan hanya sampai AB, maka sampai AB ini dihapus. Nah, ini di sini dihapus, itu kemudian enter. Nah, kemudian di sini dikembalikan dari atas lagi. Kemudian ini sampai tanda plus seperti ini, kemudian diklik 2 kali, tik-tik, nah, sampai ke bawah. Atau kalau nggak diklik 2 kali nggak mau, langsung digeret sampai ke bawah gitu ya. Tuh, kawan-kawan. Di situ kawan-kawan. Nah, kemudian ini yang lain yang nggak kepake dihide lagi, disembunyikan lagi ya. Jadi di sini sampai tanda panah ini, klik kiri. Nah, sampai seperti itu. Kemudian klik shift ya, SHIFT di keyword kawan-kawan. Jangan dilepas. Kemudian tanda panah ya, tanda panah di keyboard kawan-kawan yang sebelah kanan, tanda panah ke kiri artinya. Nah, ya. Dipinihkan dulu, shift, tanda panah ke kiri. Oh, ini kalau nggak mau ya klik pakai kanan, terus digeret gitu ya. Digeret gini. Nah, digeret ke kiri. Nah, yang nggak kepake, dihide. Jangan dihapus ya kawan-kawan, dihide. Gitu ya. Nah, jadi gini, ulangi lagi, gini. Ya, eskul kan kepake itu satu ya. Nah, gini, kemudian klik kanan, dihide. Nah, seperti itu. Eskulnya kalau cuma ada satu ya, klik kanan seperti ini lagi, klik kiri ya, klik kiri, diklik, ditahan, terus geret ya, geret ke kanan. Nah, kemudian klik kanan, hide lagi. Nah, jadinya nanti udah keluar semua. Ya. Nah, kemudian gimana cara ngisi ekskul atau absen misalnya ya, ekskul atau absen. Oke, kita kembali di sini. Untuk mengisi absen itu ada di data siswa ya, untuk mengisi absen di cetak rapot ini ya, karena ada pertanyaan juga ngisi absen. Nah, di sini ya untuk ngisi di sini maka ada di data siswa. Ya, rekan-rekan kan ini kalau diklik nih dia masuk ke lagger kan. Jadi kalau laggernya ini dihapus ya hancur rumusnya gitu ya. Nah, jadi kalau untuk ngisi absen itu kita kembali lagi ke menu, kemudian di data siswa ya, lihat cari di data siswa. Nah, ini nanti kegiatan ekstrakurikuler ini di apa namanya? Dinamain nih. Ini ya untuk absen. Nah, ini untuk absen. Sakit, izin, alpa ya. Misalnya ini saya kasih tulis 10 misalnya.
ini 20 ya. Nah, ini 5. Ini nomor 1 ya. Nanti dia otomatis di raport, cetak raport nomor 1 ini ya, nomor 1. Ini bisa diturun naikkan ya. Nah, ini nomor 2, ini nomor 1 tadi. Maka di sini akan muncul nih 10, 25 gitu ya. Oke, itu untuk absen ya. Kemudian untuk ekstrakurikuler di penilaian ini, di penilaian, nah di ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler. Nah, ini pramuka. Nanti jenis ekstrakurikulernya apa? Karena ini kenapa kok cuma 1? Karena di depan sini ngisinya cuma 1 di data maaf, di data mapel. Nah, ekstrakurikulernya 1. Kalau di sini tulis 2 misalnya Tanfis. Tanfis tulisannya. Tanfis. Maka nanti otomatis di di penilaian ini di ekstrakurikuler, klik ekstrakurikuler, maka dia akan muncul Tanfis. Gitu ya. Nah, ini misalnya kita isi apa namanya? Sudah hafal 23 surah. Surah di juz 30. Nah, misalnya seperti itu, nanti dia akan keluar. Ya, akan keluar dicetak raport di sini ya. Nah, di sini nih kan keluar nih. Ya, Tanfis sudah hafal 23 juz di 23 surah di juz 30. Seperti itu kawan-kawan. Mudah-mudahan menjawab apa namanya dari pertanyaan kawan-kawan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.